Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Novalina, NIM 193022440001 dari Pendidikan Fisika A 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai statistik termodinamika yang merupakan salah satu materi dari fisika statistik. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan disimak. Pada kesempatan kali ini terdapat 4 subbahasan. Yang pertama, tingkat energi dan keadaan energi, keadaan makro dan keadaan mikro, peluang termodinamika, dan yang terakhir contoh soal. Kemudian kita masuk ke tingkat energi dan keadaan energi. Kuantum memiliki diskritisasi energi. Nah, diskritisasi energi ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tingkat energi atau energi levels dan keadaan energi atau energy states. Nah, untuk tingkat energi merupakan susunan tingkat-tingkat di mana energi pada tingkat tersebut berbeda. Nah, untuk yang kedua yaitu keadaan energi. Jadi, keadaan energi merupakan dalam satu tingkat energi terdapat semacam ruang-ruang yang memiliki energi hampir sama. Nah, untuk perbedaannya kita bisa melihat gambar pada slide PowerPoint tersebut. Nah, ini merupakan tingkat energi. Jadi, tingkat energi itu sebagai serangkaian rak-rak pada tingkat berbeda. Nah, di sini ini merupakan tingkat energi pertama, kemudian ini tingkat energi kedua, bawahnya tingkat energi ketiga, dan yang terakhir tingkat energi keempat. Nah, kemudian keadaan energi. Keadaan energi ini berhubungan dengan isi kotak pada masing-masing rak. Jadi pada tingkat energi 1 ini terdapat 2 keadaan energi, kemudian tingkat energi kedua terdapat 3 keadaan energi, tingkat energi ketiga terdapat 4 keadaan energi, dan di tingkat energi keempat terdapat 5 keadaan energi. Nah, untuk tingkat degenerasi gimana? Jadi tingkat degenerasi itu tuh jumlah kotak pada tingkat energi. Nah, pada tingkat energi pertama terdapat 5 buah kotak. Jadi, pada tingkat energi pertama itu terdapat 5 tingkat degenerasi. Selanjutnya, pada tingkat energi kedua terdapat 4 tingkat degenerasi, pada tingkat energi ketiga terdapat 3 tingkat degenerasi, dan pada tingkat energi keempat terdapat 1 tingkat degenerasi. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke keadaan makro dan keadaan mikro. Nah, keadaan makro itu merupakan informasi tentang kumpulan benda banyak yang kurang terperinci, akan tetapi tetap melukiskan karakteristik kumpulan benda banyak tersebut. Nah, untuk keadaan mikro, jadi keadaan mikro itu informasi mengenai kumpulan benda banyak yang paling terperinci, yang melukiskan secara tepat keadaan masing-masing benda. Nah, keadaan mikro yang melukiskan kumpulan N molekul yang masing-masing sedang bergerak lurus beraturan, itu ditentukan oleh 3 bilangan kuantum. Nah, yaitu Nx, Ny, dan Nz, di mana masing-masing itu berharga bulat negatif, 0, dan bulat positif. Nah, kita misalkan pada molekul ke-1. Pada molekul ke-1 nanti dinamakan Nx1, Ny1, dan Nz1. Kemudian pada molekul kedua dinamakan Nx2, Ny2, dan Nz2. Begitu seterusnya hingga molekul ke N nantinya dinamakan dengan Nxn, Nyn, dan Nzn. Seperti itu. Nah, sekarang yang keadaan makro. Jadi keadaan makro itu menggunakan penomoran dengan 3 bilangan menjadi 1 bilangan saja. Nah, cara mengubahnya itu gimana? Jadi cara mengubahnya ini bilangannya dapat dipilih secara bebas. Misalnya nih, apabila memiliki nilai energi yang lebih tinggi, maka nomornya juga akan lebih tinggi. Tuh. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu peluang termodinamika. Nah, peluang termodinamika ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu peluang termodinamika klasik dan peluang termodinamika semi klasik. Nah, untuk sekarang kita membahas dulu tentang peluang termodinamika klasik. Jadi, peluang termodinamika klasik itu partikelnya bisa dibedakan. Jika ada 2 partikel yang memiliki energi berbeda dipertukarkan, maka kita menganggap akan mendapatkan penyusunan yang baru. Nah, untuk konfigurasi penyusunan sistem klasiknya itu terdapat dua proses. Yang proses pertama, jadi nanti membawa N buah ke dalam assembly.
Ini misal N buahnya, ini dimasukkan ke assembly-nya. Kemudian untuk proses kedua, partikel-partikel tadi kita bisa menempatkannya bebas, bisa di keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, hingga keadaan ke N. Jadi jumlah cara menempatkan partikel pertama pada kelompok 1 yang memiliki keadaan G1 adalah N1 cara. Hal yang sama juga berlaku apabila hal yang sama juga berlaku bagi partikel kedua, partikel ketiga, partikel keempat, dan seterusnya hingga partikel ke N. Begitu. Nah, kemudian kita masuk ke peluang termodinamika semiklasik atau peluang termodinamika yang partikelnya itu tidak bisa dibedakan. Nah, kalau kita melangkah ke partikel subatomik seperti proton dan elektron, maka sifat yang dapat dibedakan itu akan hilang. Pertukaran dua partikel yang menempati tingkat energi berbeda tidak menghasilkan teknik penyusunan baru. Dapat dikatakan partikel ini tidak dapat dibedakan. Nah, jumlah cara menempatkan partikel pada sebuah keadaan yaitu G1 kali G1 kali G1 hingga N1 buah perkalian, sehingga kita bisa menuliskan dengan G1 pangkat N1. Nah, urutan pemilihan yang berbeda dari sejumlah N1 partikel yang ada tidak berpengaruh pada penyusunan, asalkan jumlah partikel pada tiap bangku tetap jumlahnya. Nah, urutan pemilihan sejumlah N1 partikel menghasilkan N1 faktorial. Menghasilkan N1 faktorial macam cara penyusunan. Dengan demikian, jumlah real cara penyusunan partikel pada buah keadaan seharusnya adalah G1 pangkat N1 per N1 faktorial. Nah, penjelasan itu juga berlaku bagi N2 partikel yang menghasilkan G2 faktorial. Jadi, nanti persamaannya G2 pangkat N2 per N2 faktorial. Tuh. Kemudian, secara umum, jumlah cara menempatkan NS partikel di dalam kelompok energi yang mengandung GS keadaan adalah GS pangkat NS per NS faktorial. Akhirnya, jumlah cara mendistribusikan secara bersama-sama N1 sistem pada kelompok dengan G1 keadaan, N2 sistem pada kelompok dengan G2 keadaan, hingga NJ sistem pada kelompok dengan GJ keadaan adalah bisa kita tuliskan dengan sigma J GS pangkat NS per NS faktorial. Dengan demikian, jumlah total cara menempatkan N buah sistem ke dalam konfigurasi 12 yang mengandung sistem pada kelompok dengan keadaan adalah W sama dengan N faktorial sigma J GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, peluang termodinamika semiklasik ini terdapat dua konfigurasi. Yang pertama konfigurasi Boson dan konfigurasi fermion. Konfigurasi Boson adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat dari H per 2pi. Sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh partikel dalam jumlah berapapun. Nah, satunya konfigurasi fermion, yaitu memiliki spin yang merupakan bilangan kelipatan ganjil dari setengah H per 2pi. Sistem ini memenuhi prinsip eksklusi Pauli, jadi tidak ada dua partikel atau lebih yang memiliki keadaan yang sama. Nah, ini konfigurasi Boson. Jadi, pada konfigurasi Boson, untuk mempresentasikan sistem Boson, bagian paling bawah ini harus selalu kursi, karena benda harus disangga oleh kursi, atau bisa kita bahasakan dengan sistem harus menempati tingkat energi. Jika jumlah total kursi adalah GI, maka jumlah total kursi yang dapat dipertukarkan hanya GI-1, karena salah satu kursi harus tetap di ujung bawah. Jika partikel sebanyak N1, maka jumlah total benda yang dapat dipertukarkan dengan tetap memenuhi sistem sifat Boson adalah GI-1 plus N1 sama dengan GI plus N1 min 1. Akibatnya, jumlah cara penyusunan yang dapat dilakukan adalah GI plus N1 min 1 min 1 faktorial. Oleh karena itu, jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson di dalam G1 keadaan hanyalah
dalam kurung G1 plus N1 min 1 faktorial per G1 faktorial kali N1 faktorial. Nah, kemudian kita masuk ke konfigurasi fermion. Pada konfigurasi fermion ini, satu kursi hanya boleh ditempelkan satu benda. Penempelan ini menjamin bahwa tidak boleh lebih dari satu benda berada pada satu kursi, sehingga kita bisa mendapatkan ada N1 buah kursi yang ditempati benda, dan juga ada G1 min N1 buah kursi yang kosong. Karena benda sudah menempel pada kursi, maka permutasi tidak memungkinkan munculnya satu kursi yang menampung lebih dari satu benda. Nah, maka jumlah permutasi G1 buah kursi harus dibagi dengan permutasi G1 min N1 buah kursi kosong dan N1 buah kursi yang ditempati benda untuk mendapatkan penyusunan yang berbeda. Jadi jumlah penyusunan yang berbeda hanyalah G1 faktorial per G1 min N1 faktorial dikali N1 faktorial. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu contoh soal. Terdapat 30 partikel terbedakan yang terdistribusi pada tingkat energi yang tidak terdegenerasi, yang dilabelkan dengan 1, 2, 3, sehingga N1 sama dengan N2 sama dengan N3 sama dengan 10. Energi pada masing-masing tingkat energi adalah Q1 sama dengan 2 eV, Q2 sama dengan 4 eV, dan Q3 sama dengan 6 eV. Kemudian tentukan yang A, bila terjadi perubahan bilangan okupasi pada tingkat 2, di mana DN2 sama dengan min 2, tentukan DN1 dan DN3 sehingga DU sama dengan 0. Kemudian yang B, hitunglah peluang termodinamika keadaan makro sebelum dan sesudah perubahan itu terjadi. Oke, kita masuk. Jadi di sini diketahui N sama dengan 30, Q1 sama dengan 2 EV, G1 sama dengan 1, N1 sama dengan 10, kemudian Q2 sama dengan 4 EV, G2 sama dengan 1, N2 sama dengan 10, DN2 sama dengan min 2, dan Q3 sama dengan 6 EV, G3 sama dengan 1, N3 sama dengan 10. Kita sekarang menjawab yang bagian A dulu, jadi ditanya DN3 dan DN1. Nah, caranya itu tuh kita menggunakan persamaan CU sama dengan sigma EJ DNJ. Nah, sigma EJ DNJ kita bisa jabarkan dengan E1 DN1 plus E2 DN2 plus E3 DN3. Kemudian DU-nya kita ganti dengan 0, maka 0 sama dengan 2 DN1 plus 4 dikali min 2 plus 6 DN3. Nah, kemudian kita pindah ruaskan sehingga didapat persamaan 2 DN1 plus 6 DN3 sama dengan 8 akhirnya. Itu persamaan pertama. Kemudian kita menggunakan persamaan lagi, yang mana persamaan itu merupakan DN sama dengan DN1 plus DN2 plus DN3. Kemudian DN-nya itu kita ganti dengan 0. Jadi 0 sama dengan DN1 min 2 plus DN3. Kemudian kita pindah ruas dan juga dikalikan 2. Nah, kenapa dikalikan 2? Karena agar ketika disubstitusi, hasil ini akan habis apabila dikurangkan dengan hasil yang persamaan 1. Jadi persamaan 2 itu hasilnya 2DN1 plus 2DN3 sama dengan 4. Nah, kemudian kita substitusi, yaitu seperti di sini, sehingga didapat 4DN3 sama dengan 4, dan DN3 sama dengan 1. Nah, setelah kita tahu DN3-nya, kita bisa memasukkan ke persamaan kedua. Jadi nanti DN3-nya kita ganti dengan 1, karena ini ada 2 DN3, maka diganti dengan 2. Akhirnya kita pindah ruas dan kita bagi, sehingga didapat DN1 sama dengan 1. Nah, untuk yang A sudah diketahui jawabannya, untuk DN3 sama dengan 1 dan DN1 sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian untuk yang B gimana? Jadi WK sebelum perubahan itu terjadi, kita menggunakan persamaan WK sama dengan N faktorial dikali sigma J GJ pangkat NJ per NJ faktorial. Nah, GJ pangkat NJ-nya kita ganti dengan ini. G1 pangkat N1, G2 pangkat N2, G3 pangkat N3, dan NJ faktorial kita ganti dengan N1 faktorial, N2 faktorial, dan N3 faktorial.
Kemudian kita masukkan angkanya tadi sehingga didapat 30 faktorial dikali 1 pangkat 10, 1 pangkat 10, 1 pangkat 10 per 10 faktorial, 10 faktorial, 10 faktorial sehingga hasilnya yaitu 30 faktorial per 10 faktorial kali 10 faktorial dikali 10 faktorial. Nah, untuk WK yang sesudah itu sama, kita menggunakan persamaan. WK sama dengan N faktorial sigma J GJ pangkat NJ per NJ faktorial. Nah, kita masukkan ini 30 faktorial sama dengan 1 pangkat 10, 1 pangkat 10, 1 pangkat 10 per 11 faktorial kali 8 faktorial kali 11 faktorial sama dengan hasilnya 30 faktorial per 11 faktorial plus 11 faktorial kali 8 faktorial kali 11 faktorial. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.